Selamat bertemu kembali bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 waktu Amerika. Ya, di Indonesia sudah memasuki bulan yang keempat, di Amerika kita baru mengakhiri pada hari ini. Kita bersyukur kita dapat terus berbakti, dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan selama beberapa hari saat saya tidak bersama-sama dengan Anda, kita bersyukur ada pendeta muda Tulus Nenggolan dan pendeta Robert Walean yang sudah melayani kita semua. Kita berterima kasih tentunya, jemaat tentunya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan ini ya yang telah membagikan waktu mereka dan juga pelajaran-pelajaran yang indah yang telah kita pelajari bersama. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mengikuti dulu satu lagu pujian sebelum ibu saya, Ibu Niti Rantung Hendriks, akan membuka acara kita dengan doa, tapi mari kita mengikuti satu lagu pujian. Silakan, Dek.
yang ada di dunia. Amin. Itu satu lagu yang seharusnya menjadi satu doa dan perenungan bagi kita untuk terus-menerus hanya memilih Yesus, ya. Baik saudara sekalian, terima kasih kita ucapkan kepada keluarga Tumangkeng dari Jakarta yang sudah mengirimkan atau mengizinkan kami untuk menampilkan lagu dari keluarga mereka, keluarga Tumangkeng dari Jakarta. Baik, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Niti Rantung Hendriks. Silakan, Mam. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah menuntun dan memimpin kami masing-masing. Terlebih Tuhan sudah kembalikan Pendeta Stephen Rantung dari Seattle untuk dapat lagi melayani jemaat Tuhan di Fisdak ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur dan berterima kasih pada keluarga Tumangkeng yang sudah membawakan lagu pujian yang begitu indah, di mana mengajak kami semua untuk memilih Yesus di dalam kehidupan kami, lebih dari semua ya Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan berkati keluarga Tumangkeng. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, mohonkan Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat mengikuti akan pelajaran yang sangat penting sekali dari kitab Kejadian. Kiranya Tuhan akan memberkati kami masing-masing dan kami mendapat tuntunan dari Roh Kudus untuk dapat mengerti akan pelajaran ini ya Tuhan. Berkatilah Pendeta Stephen nanti yang akan mengutarakan, dan berkatilah kami yang berikan kami pengertian dan tuntunan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih pada orang tua saya, ibu saya, Ibu Niti Rantung Hendriks yang sudah membawakan doa buka bagi kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dengan melihat pelajaran baru yang kita akan pelajari bersama pada saat ini. Ya, kita bersyukur pada Tuhan oleh sebab kembali kita memiliki pelajaran yang berdasarkan kitab Kejadian. Ya, kita berdasarkan kitab Kejadian. Dan ini adalah salah satu boleh saya katakan salah satu buku yang sangat saya suka untuk kita dapat mempelajarinya bersama. Waktu di Universitas Kelabat saya mempelajari atau mengajar mungkin ya, mengajar, dan salah satu pelajaran yang sangat saya suka untuk bawakan adalah dari kitab Perjanjian Lama ya, karena masteral saya itu dari kitab dari Perjanjian Lama, dan salah satu yang sangat saya suka untuk pelajari dan saya bawakan adalah dari kitab Kejadian. Dan kita sudah dimulaikan dengan Pendeta Muda Tulus yang sudah membahas tentang bagaimana Allah sebagai pencipta, lalu kemudian pada hari Senin dan Selasa lalu Pendeta Walean telah membahas tentang penciptaan dan hari Sabat yang mengajak kita untuk melihat siapa pencipta kita. Kita adalah ciptaan dan siapa pencipta kita. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah memiliki di dalam buku Kejadian, kita lihat hanya dari kitab Kejadian itu hanya 2 pasal yang berbicara tentang penciptaan bumi kita dengan kata lainnya. Tetapi Allah lebih memiliki concern, memiliki perhatian bagaimana dia dapat menciptakan satu umat manusia. Dan kita lihat dari mulai dari Kejadian pasal 2 bagian terakhir dan sampai akhir pada Kejadian pasal. Di dalam kitab Kejadian kita melihat bagaimana Allah yang selalu menginginkan ada umat-umat manusia yang menjadi umat-umat pilihannya. Dan kita lihat bagaimana itulah yang menjadi fokus daripada penciptaan tersebut, yaitu umat manusia. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang penciptaan manusia atau the creation of humanity. Dan ini adalah yang tertinggi. Ya, saving the best for the last. Jadi yang terakhir itulah
yang terbaik yang Allah telah ciptakan. Walaupun mungkin manusia telah memuja matahari, bulan, dan bintang, tapi itu hanya hari keberapa, saudara? Hari keempat. Itu hanya semua penciptaan dari hari pertama sampai hari keenam, ya, selain-lainnya itu adalah untuk supaya manusia itu memiliki satu lingkungan yang sudah siap untuk keberadaannya. Matahari, bulan, dan bintang itu untuk melayaninya. Udara di atas, udara di bawah. Dan semua yang Allah sudah ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 juga, ya, sebelum manusia, itu telah diciptakan agar manusia sudah memiliki satu environment, satu lingkungan hidup untuk dapat berkarya, untuk dapat hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dan lengkap. Jadi itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa penciptaan manusia adalah tindakan terakhir Tuhan atas penciptaan. Setidaknya dalam catatan Kejadian. Manusia adalah puncak dari seluruh ciptaan duniawi. Tujuan untuk apa bumi dibuat? Bumi dibuat bukan untuk ada matahari, bulan, dan bintang, bukan untuk supaya ada ikan-ikan dan binatang darat, bukan. Untuk supaya ada manusia, ya. Tujuan untuk apa bumi dibuat? Bacalah Kejadian 1 ayat 26-29 dan Kejadian 27. Apakah hubungan antara dua versi berbeda ini sehubungan dengan penciptaan manusia? Kejadian 1, 26-29 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi bukan hanya laki-laki yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, tapi laki-laki dan dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji dan buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ada yang bertanya, oh pendeta sekarang di Amerika dan di dunia ini, wah semangka saja tidak ada bijinya, itu bagaimana ya? Ya, mari kita pilih yang lebih original, yang lebih yang lebih alamiah, yang ada bijinya, ya. Itulah yang menjadi makananmu. Dan Kejadian 27 kemudian juga katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pelajaran sekolah sahabat kita itu membahas cukup menarik, ya. Bagaimana ini dapat dihubungkan kedua ayat, kedua perikop ini, ya. Nah, pelajaran kita katakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Adalah salah satu pernyataan paling berani dari Alkitab, ya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, ya. Kenapa itu paling hebat, ya? Karena hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Meskipun Allah menciptakan, dia menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi menurut Kejadian 1 ayat 25, Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Dan rumus ini seringkali dibatasi pada sifat spiritual manusia. Orang pikir banyak ahli-ahli Alkitab, ya. Saya memiliki komentar-komentar Alkitab dari kitab Ibrani. Wah, ini Allah dalam rupa dan gambar Allah itu hanya bahwa manusia itu hanya sebagai perwakilan Allah saja, atau manusia itu sebagai sifat spiritualnya. Tapi apa artinya ini? Wah, ini kita lihat, ya. Rumus ini, pelajaran kita katakan, rumus ini seringkali dibatasi pada sifat spiritual manusia yang diartikan bahwa gambar Tuhan, ya, manusia diciptakan dalam gambar, rupa dan gambar Allah itu dipahami hanya sebagai fungsi administratif untuk mewakili Tuhan, hanya sebagai administratif aja, ya. Dan fungsi spiritual dari hubungan dengan Tuhan atau dengan sesamanya. Jadi hanya itu saja. Dan itu tidak salah, ya. Pelajaran kita katakan meskipun pemahaman itu benar, bahwa manusia itu dapat menjadi perwakilan Tuhan. Kitalah yang menjadi ya? Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, tapi Tuhan menjadikan manusia itu sebagai co-creator, pencipta juga bagi kita, ya. Adam dan Hawa dijadikan sebagai co-creator, juga sebagai pencipta. Dalam arti apa? Ya, ada keturunan-keturunan yang keluar juga dari Adam dan Hawa, ya, dan lain sebagainya. Jadi betul dia mewakili Tuhan, atau spiritual, betul kita memiliki fungsi spiritual seperti yang Tuhan miliki. Tapi
Meskipun pemahaman ini benar, pemahaman seperti ini gagal memasukkan realitas fisik penting dari ciptaan itu. Kedua dimensi tersebut memang termasuk dalam dua kata gambar dan rupa yang menjelaskan proses ini dalam Kejadian 1 ayat 26. Namun, ya, sementara kata Ibrani selem gambar itu betul mengacu pada bentuk, tapi dengan kata lain, sementara itu kata Ibrani selem atau gambar itu sesungguhnya juga mengacu pada bentuk konkret dari tubuh fisik. Dari tubuh fisik. Kata demut, rupa, mengacu pada kualitas abstrak yang sebanding dengan pribadi ilahi. Oleh karena itu, pengertian Ibrani tentang gambar Allah harus dipahami dalam pengertian menyeluruh. Ya, menyeluruh dari pandangan Alkitabiah tentang kodrat manusia. Teks Alkitab menegaskan bahwa individu manusia, baik pria dan wanita, telah diciptakan menurut gambar Tuhan secara fisik dan juga spiritual. Jadi betul ada ayat-ayat yang berkata bahwa Allah itu roh, ya, Allah itu roh. Tetapi bukan berarti bahwa ada bentuk Allah yang berbeda. Kita sudah lihat, Yesus sendiri sudah katakan pada murid-murid, kalau kamu ingin melihat Bapa, kamu sesungguhnya dapat melalui aku, kamu sudah dapat melihat juga apa ya? Bapa. Ya, jadi kita dalam bentuk fisik juga, walaupun Allah itu roh, itu mungkin satu pemahaman yang kita mungkin bingung, bagaimana ya roh dan fisik, ya seakan-akan kok Allah itu roh, Allah itu invisible, tidak berbentuk, Allah itu, dan begitu banyak ayat lainnya kalau kita pelajari mungkin satu waktu ya. Tapi kita juga harus melihat, kita tidak dapat apa ya, mencoba untuk mengkotak-kotakan Allah kita sesuai dengan pandangan kita yang terbatas, apalagi manusia yang berdosa ini. Allah lebih, tapi salah satu poin yang penting untuk kita lihat juga bahwa gambar Tuhan secara fisik itu ada dalam kita, sehingga pada saat kita melihat Yesus, mereka tidak melihat Yesus itu sebagai UFO, unidentified flying object, atau extraterrestrial, ya, seperti makhluk dari luar angkasa. Yesus itu lahir seperti manusia, ada di tengah-tengah manusia, tidak ada yang matanya lebih besar, telinganya lebih besar dari kita dan lain sebagainya. Jadi kita lihat itu juga dapat menurut gambar Tuhan juga dari segi apa? Juga fisik dan apa? Spiritual. Dan seperti Ellen White juga dengan jelas berkomentar, ketika Adam lahir dari tangan pencipta, Adam membawa dalam tubuh ya, fisik ya, pikiran dan rohaninya sifat yang serupa dengan kaliknya. Jadi dalam kerajaan surga kita tahu ada tulisan pena inspirasi katakan bahwa di tangan Yesus itu akan apa? Tetap kita melihat tanda bekas apa ya? Di tangannya bekas apa ya, ada yang katakan di sini, tapi kalau menurut ahli-ahli ya, waktu Yesus disalib bukan di sini dia pakunya ya, kalau dipaku di sini bisa robek, bisa jatuhlah dia, tapi kemungkinan besar dia dipaku di daerah ini ya, Yesus ya. Jadi kita bisa melihat lubang tersebut dengan kata lain ya, kita bisa jadi dengan Yesus punya tangan ya, walaupun Allah sebagai Allah dia juga roh, tapi dia juga memiliki apa ya, bentuk fisik. Itulah sebabnya Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa dalam tubuh, pikiran dan rohaninya sifat yang serupa dengan apa? Dengan kaliknya. Serupa. Faktanya adalah bahwa pemahaman menyeluruh tentang gambar Allah, termasuk tubuh fisik, ditegaskan kembali dalam kisah penciptaan lainnya yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 27. Secara harfiah, jiwa yang hidup, jiwa, ya, nefes, sebagai hasil dari dua operasi Allah. Ada dua operasi. Yang pertama adalah Tuhan membentuk dan Tuhan bernafas. Ya, itu pertama, Tuhan membentuk, kedua Tuhan apa? Bernafas. Perhatikan bahwa kata nafas sering mengacu pada dimensi spiritual, ya. Tetapi juga terkait erat dengan kapasitas biologis pernapasan, ya. Bagian dari manusia yang dibentuk dari debu tanah, ya. Itu adalah nafas hidup, dan kata nafas hidup ini pelajaran sahabat kita indah sekali katakan, itu terbentuk dari dua ya, dari dua operasi Tuhan. Yang pertama adalah nafas itu spiritual dan kehidupan juga secara fisik. Dan Tuhan kemudian juga akan melakukan operasi ketiga. Kali ini setelah dia apa? Operasi pertama dia membentuk, ya. Kedua dia memberikan nafas. Yang ketiga dia melakukan operasi ketiga itu apa? Dalam menciptakan perempuan dari tubuh laki-laki. Cara untuk menekankan bahwa perempuan itu memiliki sifat alamiah yang sama dengan laki-laki. Ya, ada yang katanya, oh, pendeta kalau gitu apa tulang rusuk wanita saat ini lebih kurang satu? Oh, tidak ya. Tentu saja Tuhan Allah mengambil tulang rusuk dari pria, tapi bukan berarti langsung apa? Tidak kembali. Pada saat itu masih dalam kesempurnaan, tulang rusuk Adam itu kembali menjadi apa? Sempurna. Jadi Anda tidak bisa berargumentasi, wah ini Tuhan telah ambil dari Hawa, makanya sekarang para pria itu kurang satu tulang rusuknya. Oh, tidak demikian ya.
Tuhan sudah sempurnakan kembali manusia setelah dia mengambil tulang rusuk daripada Adam, ya. Jadi menekankan bahwa perempuan memiliki sifat alamiah yang sama dengan laki-laki. Inilah ya. Inilah pelajaran kita pada saat ini yang menandakan bagaimana Tuhan telah menciptakan saudara dan saya itu sebagai puncak penciptaannya. Sangat-sangat sempurna. Dan segala ciptaan Tuhan lainnya itu hanya untuk membuat supaya kita ini apa ya? Membuat kita itu lebih tenang, lebih nyaman dalam suatu lingkungan kehidupan kita. Termasuk seperti saya katakan tadi, matahari, bulan, dan bintang. Jadi kalau sampai ada manusia yang berbakti, yang beribadah, yang menyembah matahari, bulan, dan bintang, waduh, kita sedang menyembah sesuatu yang lebih inferior. Bulan dan bintang itu bukan Allah kita. Ya, bulan dan bintang itu jangan pernah menjadi Allah kita. Tapi kita manusia itu adalah puncak penciptaan Tuhan. Saya tadi membaca satu artikel yang ditulis oleh Jerry Bergman, PhD, ya, yang dari artikelnya The Institute for Creation Research. Anda bisa Google, Anda bisa baca. Saya ajak Anda untuk baca karena Anda mendapati hasil-hasil ilmiah tentang keberadaan tubuh manusia. Ya, bagaimana kita memang betul-betul manusia yang sangat istimewa, ada banyak sekali poin-poin. Tapi saya hanya karena waktu kita ya. Kita lihat hanya beberapa poin dari artikel tersebut, dari artikel yang berjudul Mankind, manusia, the pinnacle, puncak daripada penciptaan apa? Puncak daripada penciptaan Tuhan. Jadi secara kimia, dari begitu Pak ya, kimia yang ada dalam tubuh kita itu sangat kompleks, ya, sangat kompleks. Nah, kita minimal memiliki 30 triliun, bukan juta, bukan miliar, tapi masing-masing dalam tubuh kita itu ada 30 triliun sel. Dan 30 triliun sel itu satu sel atau setiap sel itu adalah satu faktor, satu factory, factory ya. Satu pabrik ya, satu pabrik. Setiap sel itu bagaikan satu pabrik yang memberikan atau yang mengolah 10.000 fungsi-fungsi kimia dari satu apa? Dari satu sel. Bayangkan kita memiliki 30 triliun. Dan setiap sel yang ada dalam tubuh kita itu memiliki 1 triliun data yang ada di dalamnya. Dan 1 triliun data itu kurang lebih waduh, kalau mau dibayangkan ya, kalau kita mau bayangkan itu seperti 10 juta buku dari satu sel tersebut, ada datanya di dalamnya ya. Dan satu sel itu ada replicate itself, dapat diganti karena ada sel-sel yang rusak dan sebagainya setiap 7 tahun. Ya, setiap 7 tahun. Tapi yang lebih hebatnya, setiap sel itu berhubungan 30 triliun sel dalam tubuh kita itu berhubungan satu dengan lainnya. Mata kita itu bukannya satu sel, banyak sekali jumlah sel yang ada di dalam mata kita. Tidak heran pada saat Robert Darwin mencoba untuk mengemukakan teori evolusinya, lalu kemudian para ahli biologis atau marine biologist, ahli biologi kelautan, mereka katakan, ada satu kutu laut yang sudah menjadi fosil yang dikatakan ya karena letaknya paling di dasar laut, nama kutu tersebut atau nama ya kayak kutu itu trilobite, namanya trilobite ya. Dan inilah para marine biologist atau para ilmuwan sampai saat ini percaya bahwa pada umumnya mereka percaya bahwa trilobite itu adalah nenek moyang daripada kehidupan di dalam dunia ini. Kutu di laut itu yang sudah menjadi batu fosil trilobite itu adalah nenek moyang kehidupan dunia ini. Jadi kalau itu adalah satu nenek moyang, maka seharusnya trilobite itu hanya memiliki satu sel, ya, karena itulah teori evolusi dari satu kemudian dia berkembang biak, dia berusaha satu sel itu sampai dia menjadi lebih sempurna. Tapi coba bayangkan pada saat mereka menemukan trilobite itu, mereka dapati kutu laut ini sudah cukup sempurna, ada matanya, ya matanya itu sudah ada dan itulah pada saat Darwin menulis bukunya ya. The Origin of Species, ya origin atau asal usul daripada spesies atau makhluk hidup, dia katakan satu hal yang saya paling takuti adalah pembahasan tentang mata.
Kenapa? Mata itu, satu sel mata itu saling sensitif, intricate, saling berhubungan satu dengan yang lain. Saya bisa melihat sesuatu, saya bisa melihat Anda, apa baju yang Anda pakai, apa beda baju Anda warnanya dengan warna lain dan lain sebagainya. Jadi mata itu sangat kompleks, saudara-saudara. Sangat kompleks dan perlu ada informasi dari satu sel mata dari miliar atau triliunan sel dalam mata kita yang akan saling berkomunikasi dengan otak untuk menyatakan apa yang kita sedang lihat. Apa yang kita sedang lihat. Ini begitu hebat, begitu hebat. Aduh, saya nggak punya waktu mungkin untuk bahas semua ya. Dari sudut pandang ilmiahnya yang sangat saya sukai ya, untuk kalau kita bisa bahas tentang mata tersebut. Tapi begitu banyak bahan kimia yang ada dalam apa? Tubuh kita. Nah, kalau bahan-bahan kimia itu yang ada dalam tubuh kita itu kita jual, maka orang yang berukuran sedang, manusia yang berukuran sedang, bahan-bahan kimia yang ada dalam dirinya itu akan berharga 6 juta American dollar atau 84 miliar rupiah. Kalau 1 US dollar itu 14.000, maka 6 juta dolar itu adalah 84 miliar rupiah. Nah, mungkin Anda pikir, dari mana itu? Nah, saya pernah memiliki seorang sahabat ya yang dari Ethiopia, lalu kemudian dia sekolah di Belanda, lalu kemudian dia sekolah di University of Michigan atau Michigan State University, saya percaya ya. Senat Tadese. Nah, dia itu bekerja, dia ambil PhD in chemistry, dan dia katakan dia dia sebagai PhD atau sebagai doktor, kandidat doktor untuk kimia, dia dalam laboratorinya dia menggunakan begitu banyak bahan-bahan kimia. Dan dia pernah katakan, Pendeta Rantung, saya pernah menggunakan 5 tetes bahan kimia yang ada di dalam tubuh manusia, bahan-bahan tersebut, tetapi yang kemudian mereka sudah bisa beli ya. 5 tetes tersebut harganya $3.000, hanya 5 tetes. Hanya 5 tetes saja ya. 5 tetes tersebut. Jadi kalau ada begitu banyak bahan-bahan zat-zat kimia dalam tubuh manusia, dan kita harus jual satu persatu istilahnya ya, maka harga tubuh saya itu adalah $6 juta. Ya, $6 juta. Dan begitu banyak lagi artikel ini, begitu indah, menarik sekali artikel yang saya baca ini ya, bahwa manusia kita, tubuh manusia yang lengkap ya akan memiliki 206 bones atau bones ya. Kita punya tulang, kita punya tulang ya. Ada 639 muscle, otot-otot ya, yang menggerakkan apa? 206 tulang-tulang tersebut digerakkan oleh 639 otot-otot kita, dan semuanya itu dapat bergerak. Saya dapat menggerakkan tulang di tangan saya ini dengan adanya otot-otot ya, semuanya ini dapat bergerak dengan begitu hebat. Saya dapat memiliki kelenturan, saya bisa berakrobat, tapi pada saat yang bersama tulang dan muscle saya itu dapat mengangkat beban yang berat sekalipun ya. Jadi itu hanya dapat kita lihat bagaimana begitu hebatnya manusia tersebutlah diciptakan. Nah, pertanyaan berikutnya, dapatkah teknologi ataupun misalnya apa yang manusia ciptakan menggantikan fungsi tubuh kita? Nah, contohnya saya tadi sudah sedikit bahas tentang kamera ya. Nah, saya bertanya, apa betul kamera-kamera yang hebat sekarang yang berapa megapiksel, tapi ternyata megapikselnya manusia itu lebih besar. Dan pada saat kita bertanya kepada Cambridge in Color, ini website ya namanya Cambridge in Color, ini learning community for photographers. Ini adalah untuk para fotografer, dan poin yang ditanyakan pada mereka ini paling ilmiah lah dari segi fotografer atau Cambridge in Color ya. Bagaimana fungsi kamera dan mata manusia? Fungsi kamera dan mata manusia. Apakah kamera dapat menggantikan mata manusia untuk melihat ya? Ada tentu saja fungsi-fungsi kamera, kita bisa lihat dengan kamera sekarang, ada kita bisa fokus kepada sesuatu lalu di belakangnya kita buat blurry dan lain sebagainya. Banyaklah kita bisa fokus, tetapi ya ujung-ujungnya ya kesimpulan dari mereka ya pada saat di artikel ini menulis apakah kamera dapat menggantikan mata manusia yang sering ditanyakan orang, ujung-ujungnya tidak. Ya. Overall, according to Cambridge in Color, overall most of the advantages of our visual system, ya pada umumnya kenapa mata kita ini itu sangat lebih kompleks, lebih hebat daripada kamera, karena mata kita itu bagi para fotografer itu berhubungan dengan otak kita.
berhubungan dengan otak kita. Kamera itu hanya bisa melihat, tapi kamera tidak bisa menginterpretasikan apa yang dilihat. Kamera tidak bisa melihat, dengan kata fokus kamera itu terbatas, dengan kata lain. Fokus daripada kamera tersebut terbatas. Jadi itulah sebabnya kelengkapan yang kita miliki, mata yang berhubungan satu dengan yang lain, dengan otak, dengan telinga dan lain sebagainya, itulah yang begitu hebat. Sehingga pada saat kalau Anda bertanya pada TechCrunch, ilmuwan-ilmuwan ataupun ahli-ahli teknologi dan lain sebagainya, dikatakan bahwa sampai saat ini teknologi apapun itu tidak dapat mengganti manusia. Tidak dapat mengganti manusia. Apapun manusia buat, artificial intelligence dan segala bancau, kalau kita kehilangan fungsi tubuh kita diganti oleh teknologi, tidak dapat menggantikan yang asli. Yang asli yang Tuhan sudah ciptakan tidak dapat digantikan. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, kita telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Gambar Allah, artinya apa? Duplikat. Dalam arti kemiripan yang berkurang jika dibandingkan dengan aslinya. Seperti Ka'bah di surga, Ka'bah di bumi. Ada aslinya di surga. Allah itu aslinya, manusia itu di bumi itu duplikatnya. Ada yang berkurang dengan kata lain, ada yang tidak sempurna, apalagi setelah dosa ya. Kita selem, itulah arti dari kata selem, bahasa Ibrani selem. Duplikat dalam arti kemiripan yang berkurang jika dibandingkan dengan aslinya. Apa artinya rupa? Kata demus, kita sudah baca tadi di pelajaran sahabat ya. Itu adalah reproduksi nyata atau visual dari sesuatu yang lain. Ada duplikatnya. Ya, ada duplikatnya. Demuth dengan kata lain. Jadi pada saat kita diciptakan, Allah berfirman ya, dalam Kejadian 1, 26, 27, itu kita lihat bagaimana kata selem dan demuth itu apa? Itu interchangeable. Ya, itu interchangeable. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar selem dan rupa demuth kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar selem, dan menurut gambar selem Allah menciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 5 ayat 1 dikatakan, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa demuth Allah. Jadi interchangeable, gambar dan rupa Allah bukan harus kita letterlock. Aduh, apa itu harus pemisah antara gambar dan rupa dan lain sebagainya. Dapat kita lihat interchangeable ya. Dapat kita lihat interchangeable. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar selemnya sendiri. Gambar dan rupa satu kata yang dapat dalam konteks pemikiran orang Ibrani, satu kata yang apa ya? Kayak seperti sinonim dengan kata. Tapi jadi dengan kata lain, kita semua, saudara dan saya, kita telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tapi seperti kata demuth dan selem tadi katakan, kita serupa tapi tidak apa ya? Tidak sama. Ya. Tidak sama. Kejadian 5 ayat 3 berbicara tentang apa ya? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi Adam memperanakan seorang laki-laki yang bernama Seth. Tapi apakah Seth itu sama dengan Adam? Oh tidak. Ya. Dia itu diciptakan, Seth diciptakan oleh atau dilahirkan dari Adam ayahnya ya, melalui Hawa tentu saja ya. Jadi Adam memperanakan anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, menurut apa? Demuth dan selem daripada Adam. Seth itu apa? Lahir, tetapi Seth itu tidak sama dengan siapa? Tidak sama dengan Adam. Nah, itulah sebabnya ayat ini juga katakan apa? Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga Allah mengingat manusia? Apakah anak manusia sehingga Allah harus mengindahkannya, harus memperhatikannya, harus menjaganya? Namun engkau telah membuatnya, Allah telah membuat manusia hampir sama, tidak sama, hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi Tuhan memiliki tujuan menciptakan saudara dan saya, menciptakan Adam dan Hawa. Semua ada tujuannya. Dan pertama-tama tentunya kepada Adam dan Hawa apa ya? Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah apa? Bumi. Ini sebelum manusia apa? Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa sekalipun, setelah air bah sekalipun, pernyataan yang sama diberitakan kepada Nuh. Beranak cuculah, bertambahlah banyak, dan apa? Penuhilah bumi.
penuhilah bumi. Dan apa lagi? Yang lainnya adalah apa? Taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan lain sebagainya. Nah, arti nama lain daripada takluk itu apa ya? Membuat mereka itu takut dan gentar. Menaklukkan artinya seperti orang yang berperang, ada yang ditaklukkan, maka yang ditaklukkan itu akan takut dan gentar terhadap yang menaklukkannya. Ada yang menguasainya di atasnya. Jadi itulah tujuannya. Kita menaklukkan dan berkuasa atas apa yang Allah telah berikan di dalam dunia ini. Tapi bukan berarti kita menjadi semena-mena, main hantam aja, main bunuh semua binatang, makhluk hidup dan lain sebagainya. Tapi itulah kita ya. Kita yang telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Nah, kenapa saya ingin satu poin terakhir yang sangat penting? Karena tujuan kita itu bukan menaklukkan sesama. Ya, seringkali kita berpikir, wah saya harus taklukkan istri saya harus taklukkan suami saya harus taklukkan anak-anak. Anggota saya harus saya taklukkan. Saya kan pendetanya. Takluk mereka sama saya. Hati-hati ya. Kita hanya diminta untuk membuat takut dan gentar, menaklukkan apa ya? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang menap di bumi. Artinya ciptaan Allah lainnya. Bukan apa yang diciptakan Allah seperti kita. Bukan sesama kita yang harus kita takluk-taklukkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda katakan, pendeta saya kan nggak begitu ya. Saya tidak apa ya. Saya tidak menaklukkan. Tapi sesungguhnya kita semua sudah dalam bisnis takluk menaklukkan, saudara. Ya, kita mencoba untuk menaklukkan satu dengan lain. Kenapa? Karena dosa, ya. Karena dosa telah masuk. Dan apa tawaran setan terhadap Adam dan Hawa, khususnya kepada Hawa pertama-tama? Tawaran dosa setan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Lebih lagi, padahal sudah ada tugas kita, ya. Kita hampir sama seperti Allah, tapi manusia mau sama, betul-betul sama seperti Allah, sama menjadi Allah dengan kata lain. Itulah yang manusia ingin lakukan. Dan mungkin Anda katakan, pendeta, saya kan nggak begitu ya, puji Tuhan saya nggak begitu. Hati-hati ya. Bagaimana caranya kita bisa melihat dari satu poin yang relevan lah istilahnya ya. Bagaimana kita telah merusakkan rupa dan gambar Allah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, kitab Yakobus berbicara tentang hal tersebut. Yakobus 3 ayat 9 katakan apa ya? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Apa artinya kita mengutuk manusia? Kita mengutuk manusia itu kita bertindak seperti Allah yang mengutuk apa? Kata mengutuk pertama kali muncul pada saat Allah mengutuk siapa ya? Mengutuk manusia, ya manusia laki-laki, engkau akan bersusah payah dalam mencari nafkahmu, wanita, engkau akan apa? Bersusah payah dalam mengandung. Ular kamu akan terus dibenci. Sampai saat ini setiap orang yang melihat ular maunya apa? Bunuh aja tuh ular. Nggak ada yang berpikir seperti itu kalau ketemu dengan kucing, ketemu dengan anjing dan lain sebagainya. Nggak begitu ya. Tapi dengan ular, kayaknya mau dibunuh. Itu karena dikutuk. Jadi kita apa? Merendahkan sekali. Kita bertindak seperti Allah. Merasa lebih satu dengan yang lain. Itulah dengan lidah mungkin kita berbicara ya. Nah, kalau kita lihat Yakobus 3 ayat 7, dua ayat sebelumnya katakan semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan bintang-bintang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Wah, betul ya. Binatang-binatang liar itu apapun itu dapat kita jinakkan. Binatang-binatang di laut, di udara dan lain sebagainya dapat dijinakkan. Tapi ada satu hal yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Ayat 9, kita sudah baca ayat 9. Tapi ayat 8 memberikan jelas. Yang satu yang tidak dapat kita jinakkan, yang menyebabkan kita itu menjadi seperti Allah, ya, atau kita bertindak seperti Allah adalah apa? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang yang mematikan. Ya. Nah, bagaimana? Apa artinya di sini? Well, pada saat kita menyatakan bahwa orang lain itu lebih rendah dari kita. Ya, di Amerika Serikat ini, ya, kita seringkali mendengar ya, waduh ada rasisme, rasialisme dan lain sebagainya. Kita pikir, waduh kenapa nih ada orang-orang ini menganggap diri mereka itu memiliki privilege. Ada istilahnya white privilege. Ya, sering kita dengar seperti itu ya. Kita kecam nih orang-orang bule yang mereka itu kayak apa ya?
kayak memiliki hak-hak istimewa. Mereka kalau ditahan polisi kasih berhenti mereka, wah mereka bisa marah-marah dengan polisi, nggak apa-apa, no problem. Tapi kalau yang dari lain seakan-akan mereka takut sekali kalau lihat polisi saja udah takut sekali kita melihat polisi. Beda dengan kalau orang putih. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Kita menjelekkan mereka orang putih karena white privilege. Tapi kalau kita jujur ya, sesama orang Asia sendiri pun di Amerika itu ada stratanya, ada strukturnya ya. Sesama orang Asia, mana yang lebih Asia dari Korea, dari Jepang, mungkin dan lain sebagainya, atau sesama orang Indonesia sendiri sekalipun. Ya, kenapa saya katakan ini? Karena ada saat-saat tertentu saya pernah mendengar ya saya tidak mendengar langsung orang bilang, aduh ini kalau daerah ini karena ini daerahnya ini mesti putra daerah itu dan lain sebagainya, nggak boleh orang dari lain dan lain sebagainya, ini harus lebih ya. Atau bahkan di Indonesia, oke lah soal posisi di organisasi, tapi coba kita jujur saja. Kenapa seringkali kita memiliki lelucon yang seringkali melecehkan orang yang lain? Kalau mereka berkulit lebih hitam, seringkali kita lecehkan mereka dan lain sebagainya. Seakan-akan intelijensi mereka itu kurang daripada kita yang memiliki kulit yang lebih putih sedikit dan lain sebagainya. Begitu banyak perbedaan-perbedaan yang manusia lakukan dengan lidah mereka, dengan perkataan mereka, entah itu lelucon mereka yang mereka pikir hanya ini joke, it's just a joke. Tetapi itu yang terjadi. Kita dengan lidah kita mengutuk manusia. Kita mengatakan bahwa saya itu lebih dari suku lain dan lain sebagainya. Dan inilah yang satu hal yang kita lihat bagaimana gambar dan rupa Allah itu telah rusak. Walaupun tidak hancur. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak hancur? Karena ada pengharapan tentu saja ya. Ada pengharapan. Pengharapannya itu apa? Pada saat tadi kita berbicara dengan lidah kita mengutuk manusia dan lain sebagainya. Tapi pertama-tama yang harus terjadi, ada yang the first thing first. Ada hal yang pertama yang harus kita, bagaimana menjadi obat atau mencegah kita supaya kita tidak melihat diri kita lebih tinggi daripada orang lain dan melecehkan orang lain, mengutuk orang lain. Dengan lidah kita gantinya kita berbicara tentang orang lain, suku lain, dan lain sebagainya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Bapa kita. Sebelum kita membuat hal-hal lain-lain, kalau kita tidak memuji Tuhan, maka yang kita lakukan adalah mengutuk manusia. Ya, mengutuk manusia. Itu kalau kita mengutuk manusia, kita menjelek-jelekan suku lain, kita menjelek-jelekan orang yang berkulit lebih hitam dari kita. Hati-hati Saudara ya. Hati-hati, ya, artinya ada yang lebih daripada kita. Pada saat kita melihat haga miring, orang Manado bilang, kita merendahkan orang lain. Kita sesungguhnya ada yang boleh dikatakan ada yang akan dapat menghaga miring juga sama kita. Itulah sebabnya jangan kita saling melakukan hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya Yakobus 3 ayat 10 kemudian katakan apa? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak. Itulah sebabnya kita harus berfokus pada Tuhan. Itu mengutuk manusia, merendahkan manusia, mengejek manusia lainnya. Bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia dan nafsu setan-setan. Saya ini kan orang ini, jadi karena saya orang Manado, maka saya harus menjadi ketua UNI. Seperti begitu kurang lebih ya. Jadi itu bukan dari surga. Itu adalah dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Mana yang benar? Kalau yang benar untuk menjadi pemimpin kita ini orang dari suku A atau suku B atau dari kampung ini atau dari kampung itu silakan. Tapi jangan kita pikir, ini harus yang dari kampung ini saja. Ya, nggak bisa seperti begitu ya. Ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ujung-ujungnya, bagaimana kita mencegah supaya kita tidak memandang rendah dan melihat bahwa Tuhan telah menciptakan masing-masing kita, apapun kita kulit, warna kulit apapun yang kita miliki. Warna kulit apapun yang kita miliki, dari suku mana kita berasal, dari kampung mana yang kita berasal. Kalau kita dicegah, cara utama untuk kita dicegah untuk mengutuk sesama kita adalah apa? Memuji Tuhan. Itulah sebabnya Kejadian 1 ayat 1 dimulaikan dengan satu kata yang begitu indah.
In the beginning, pada mulanya Allah. Ya, pada mulanya Allah. Pada mulanya bukan orang Amerika, bukan pada mulanya orang Indonesia, bukan pada mulanya orang Ratahan, pada mulanya orang Papua, pada mulanya orang Tondano dan lain sebagainya. Bukan. Mari kita pikirkan pada mulanya Allah. Kiranya Allah yang menjadi apa? Yang menjadi fokus kita, ya. Menjadi fokus kita, karena dengan demikian pada saat kita memuji Allah, fokus pada Allah, kita tidak akan jatuh kepada satu dosa, yaitu apa? Mengutuk manusia. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan sesuai dengan pelajaran kita tentang penciptaan manusia ini, silakan. Papi, Mami, Om Rain, silakan. Oh, kita ingin sampaikan karena memang tadi tidak tersinggung langsung. Kejadian 2 ayat 7, manusia itu tidak direbut tanah, lalu nafas dari Allah menjadi nyawa yang hidup. Nah, saya selalu mengikuti pemakaman orang-orang yang bukan Advent, selalu menggunakan pengkhotbah 12 ayat 7. Yang mati kembali kepada tanah, dari tanah kembali pada tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, ini yang salah dimengerti. Sehingga mereka katakan, semua orang yang telah mati, dikatakan dalam Yesus, rohnya sudah kepada Allah. Sebenarnya, kata roh dalam pengkhotbah 12 ayat 7 itu adalah nafas yang diberikan oleh Allah. Dihubungkan dengan Kejadian 2 ayat 7. Alam zat manusia atau peta dan turunan Allah, dan memberikannya nafas yang hidup dari Allah. Jadi yang diberikan nafas yang hidup menjadi roh yang hidup. Jadi roh dikurangi dengan nafas yang diberikan jadi apa? Jadi mati. Dan sering juga kita ada saja anggota yang masih percaya pengkhotbah 12 ayat 7. Orang yang mati rohnya sudah di mana? Sudah di surga. Dengan menggunakan ayat itu yang keliru. Yang sebenarnya roh itu dengan Kejadian 2 ayat 7 adalah nafas yang Tuhan berikan. Nafas Tuhan berikan. Bukan roh atau nyawa yang hidup itu. Yang melayang-layang. Ya. Yang diberikan. Ya, Oke, thank you. Ya, terima kasih tambahannya, Pit. Terima kasih, satu poin yang tidak sempat saya singgung, tapi sudah disinggung pada saat ini. Baik, Om Rain, mungkin terima kasih banyak, Pi. Om Rain, silakan. Jika ada. Jika tidak ada, saya lihat ada tangan dinaikkan. Ibu Heni, silakan Ibu Heni. Pendeta, ya. Saya mau tanya, saya kan pernah ikut pelajaran ini ya, orang mati. Katanya manusia kan diciptakan kan Tritunggal juga ya, kecil kan, punya tubuh, roh, jiwa. Nah, jadi katanya tubuh itu mati, tapi jiwa sama roh itu enggak bisa binasa. Jiwa itu tidur. Di Daniel pasal 12 ayat 2 itu katanya, ya kan? Nah, roh itu ya kenapa tadi pendeta Rantung Pak Alex sudah bilang itu nafas ya. Ya kalau itu nafas saya sudah bisa tangkap ya, ada benarnya karena di Kejadian pasal 2 ayat 7 kan Allah menghembuskan nafas. Nah, jadi itu nafas itu yang kembali, benar ya. Saya dengar dari Pak Rantung bilang, jadi saya dengar itu berarti betul nafas yang kembali, bukan roh ya. Tapi cuma saya mau tanya, roh manusia kan kecil. Nah itu di mana jadinya? Bagaimana diterjemahkannya? Menjelaskan orang. Ya kan nanti sulit ya menjelaskan orang, gimana coba bisa menjelaskannya? Ya, ini satu pembahasan yang membutuhkan apa ya? Membutuhkan waktu yang terima kasih Bu Heni pertama-tama, tapi soalnya memang, ada roh kecil kan ya, memang banyak orang berpikir tentang jiwa ya, kata ya jiwanya melayang-layang dan lain sebagainya, tetapi jiwa itu sesungguhnya menunjuk kepada person as a whole,
kepada seluruh kemanusiaan tersebut. Jadi saya memiliki tubuh, tapi saya juga memiliki angan-angan pikiran saya. Iya. Dan itu dapat menjadi apa? Menjadi apa yang ada dalam jiwa saya, apa yang ada dalam roh saya. Roh itu dapat menunjukkan kepada apa angan-angan diri saya. Dan apa yang terjadi pada saat saya mati? Alkitab berbicara bahwa kita tidak, angan-angan kita itu hilang, kerinduan-kerinduan kita itu hilang, kasih kita bahkan juga apa ya? Hilang. Tidak tahu apa-apa. Jadi banyak pemahaman-pemahaman dari ide-ide dari Yunani kuno yang telah masuk dan menjadi apa? Menjadi masuk dalam kekristenan, sehingga orang berpikir bahwa tubuh kita itu apa ya? Ada terjadi pembagiannya. Ada tubuh ini, ada yang masih apa ya? Yang bentuk terlihat dan bentuk yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itulah yang bisa melayang-layang. Yang terlihat ini mungkin bisa terpakat, dimasukkan ke dalam kuburan. Tetapi jiwa kita itu apa ya? Melayang-layang. Tetapi itu bukan satu apa ya? Pada saat manusia diciptakan itu bukan tubuh dan roh dalam arti roh itulah yang akan apa? Yang melayang-layang itu ya disatukan, tidak. Nafas Allah ya. Nafas Allah itu adalah bagaikan seperti saya pendeta-pendeta senior seringkali tunjukkan itu. Seperti kalau Anda menyalakan lampu ya. Lampu pada saat kita nyalakan, jadi ada aliran listrik yang menyalakan lampu tersebut. Lalu pada saat kita off, kita matikan, kemana listriknya? Itu nggak kemana-mana ya. Listrik yang mengalir itu tidak dia yang menyebabkan lampu itu menyala, tapi dia tidak memiliki eksistensi by itself. Dia tidak memiliki satu eksistensi bagi dirinya sendiri. Demikian juga dengan nafas hidup yang Tuhan berikan. Ya, nafas hidup yang Tuhan berikan. Saya bisa pada saat ada orang mungkin yang kecelakaan atau mendapatkan masalah kesehatan mereka, lalu saya melakukan apa istilahnya itu dari segi medisnya itu deh ya. Kita nafas buatan, kita melakukan nafas buatan seperti hal tersebut ya, dari mulut ke mulut dan lain sebagainya, atau apalah yang kita biasa orang-orang dokter dan perawat-perawat lebih tahu dari saya itu ya. Jadi kita dapat melakukan hal tersebut dan akhirnya menyebabkan orang itu apa? Hidup kembali. Tapi pada saat saya membuat orang itu hidup kembali dengan apa ya? Dengan nafas yang saya berikan, itu bukan berarti saya punya keinginan, saya punya kasih, saya punya kerinduan, saya punya keberadaan. Itu keluar dari dalam tubuh saya, dari nafas saya masuk kepada orang tersebut. Bukan ya, bukan seperti itu. Jadi itulah salah satu dari begitu banyak apa ya nuansa-nuansa yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaannya Ibu Heni. Tapi saya percaya sudah dijawab tadi juga oleh orang tua saya. Jadi dia tidak memiliki nafas, itu tidak memiliki eksistensinya sendiri. Ya, apa yang saya keluarkan dari dalam nafas hidup ini yang membuat saya masih hidup. Saya berhenti bernafas, artinya nggak ada lagi nafas yang keluar kan? Ya, nggak ada lagi nafas yang keluar masuk. Saya suka ke alam ya. Kalau tiap kali kami ke alam seperti kemarin ya di pegunungan di Olympic National Park, istri saya lalu katakan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Jadi kami selalu suka, karena kami suka sekali menghirup udara segar istilahnya. Ambil, tarik nafas, keluarkan nafas. Nah kalau saya mati, nafas saya itu milik Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan kata lain, nafas hidup tersebut. Itulah. Terima kasih Bu Heni. Tapi jawaban ayah saya tadi juga sudah dapat menjawab. Tolong doakanlah ini Pendeta Filipus Sutrisno kan tanggal 2 nanti ini dibaptis. Jumlahnya sekarang udah tambah lagi 13 orang. Tapi kasihan sekali, pergumulannya banyak sekali dia. Kemarin itu anaknya tiba-tiba dari sekolahan dibawa antar pulang masapan, muntah-muntah. Terus istrinya kakinya bengkak, lututnya, sampai nggak bisa jalan. Terus dia minta doa, kami doain kan, ya katanya udah enakan gitu. Jadi udah itu si Jikli, Raung, juga saya udah tulis juga sakit, semua. Karena mereka ini juga ikut dalam pelayanan ini, jadi semua kena, semua kena, ya, iya, kerja keras sekali itu, biasalah. Ya, kita akan terus doakan Pendeta Filipus, ya, Pendeta Filipus Sutrisno, ya, seorang pendeta dari aliran lain yang telah mempelajari Alkitab secara keseluruhan dan melihat bahwa ada ajaran-ajaran Alkitab secara keseluruhan yang tidak dia ikuti sebelumnya, ya, dan sekarang dia telah memutuskan untuk menerima keseluruhan ajaran tersebut dan keseluruhan kehendak Tuhan dalam kehidupannya bersama-sama dengan 13 jiwa lainnya. Nah, kata jiwa ini artinya dapat menunjuk pada 13 orang lainnya, ya.
13 jiwa lainnya yang akan juga dibaptiskan. Terima kasih Bu Heni. Ya, baik, kita akan masuk tentunya ke bagian kedua karena waktu kita, ya. Kita akan masuk ke bagian kedua, hal yang dapat didoakan. Jadi silakan, selain kita mendoakan, saya mengundang kita semua yang hadir pada saat ini, baik di Zoom dan live stream, mari kita satukan doa kita. Mendoakan pendeta Filipus Sutrisno dan 13 juga jiwa atau orang lainnya yang akan dibaptiskan pada tanggal 2 April ini. Ya, silakan Bapak Gibson. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasan firman hari ini Pak. Saya mohon didoakan adik saya yang selama ini kita doakan, Hengki Tampu Bolon, yang seharusnya dia pemasangan batok kepala, ternyata rencana Tuhan berbeda. Besok dia akan dioperasi untuk dibikin selang dari otaknya disambung ke perut. Kemungkinan sekali untuk selamanya katanya itu. Oh. Ya, Oke. Terima kasih banyak. Oke, kita akan terus mendoakan ya Bapak Hengki Tampu Bolon. Mari kita semua juga terus doakan beliau. Baik, terima kasih Bapak Gibson. Ada lagi yang lainnya, saudari lainnya, silakan. Ya. Jika saya tidak melihat tangan-tangan dari Zoom, dari live stream, silakan, Dek. Ada permohonan permintaan doa dari dari Timi Purukan. Kita tolong doakan anaknya Jeremy Purukan yang Kamis ini akan ada mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru di Unclub. Oh, Jeremy Purukan. Ini ibu siapa? Timi, nggak tahu ibu atau bapak seperti apa. Oh, Bapak Timi. Oke, makasih Dek. Ya. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, mungkin ada yang mau didoakan jika ada lagi. Jika tidak ada, saudara, mari ya kita akan satukan dalam doa, dan sekali lagi tim doa Fisdak juga nantinya akan bersama-sama, kita semua akan terus mendoakan pokok-pokok doa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan atas kembali kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami semua untuk dapat bergabung, berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang minggu ini tidak ada yang terputus Tuhan. Kami dapat selalu mendengarkan firman-Mu, baik yang sudah dibawakan oleh pendeta muda Tulus Nenggolan, maupun pendeta Robert Walean, dan pada saat ini hamba-Mu kembali dapat memimpin acara ini. Dan dapat dihadiri oleh saudara-saudari kami, oleh orang-orang tua kami yang juga sudah berbakti pada saat ini, baik yang melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik secara manusia yang telah kami alami pada sampai hari ini, tetapi kami percaya Tuhan, kami tetap serahkan segala sesuatunya kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau tidak memiliki rancangan untuk mencelakakan kami. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Bapak Gibson bagi adiknya Bapak Hengki Tampu Bolon. Telah dioperasi waktu lalu, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak berlangsung sesuai dengan yang dikehendaki. Tapi segala sesuatu itu adalah kehendak manusia. Tuhan, kami ingin menyerahkan segala sesuatunya ini bagi kehendak-Mu. Dan jika kehendak itu adalah sesuatu yang dapat sesuai dengan kehendak kami, biarlah itu terjadi Tuhan, hanya untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Kami berkehendak Tuhan. Kami bermohon kiranya Bapak Hengki Tuhan dapat memiliki kesehatan yang dapat membawa dia untuk lebih dekat kepadamu, membawa dia untuk dapat menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya lebih dekat, lebih kuat. Dan jika itu dapat terjadi melalui kesembuhan dan melalui kekuatan yang dapat terjadi kepadanya, kami percaya itu dapat terjadi Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, kiranya Engkau pertama-tama menyelamatkan Bapak Hengki untuk kerajaan surga. Bukan hanya untuk keluar dari penyakitnya, hanya pada saat ini. Yang sementara kami semua mungkin one way or another, kami semua akan alami di dalam dunia ini. Kami juga terus berdoa Tuhan, bagi Bapak Pendeta Filipus Sutrisno Tuhan yang juga bersama-sama dengan ke-13 anggotanya yang telah mempelajari firman Tuhan secara keseluruhan. Tuhan, biarlah mereka Engkau kuatkan. Biarlah segala usaha-usaha kegelapan untuk mengecewakan beliau, untuk menjatuhkan kepercayaan beliau, kiranya itu semua dapat dielakkan. Biarlah Pendeta Filipus Sutrisno akan memiliki satu kekuatan,
kekuatan yang bukan datang dari umat manusia, dari siapapun umat manusia tersebut, tetapi hanya datang dari Roh Kudus. Biarlah kekuatan itu Tuhan dapat menjadi bagian pendeta Filipus Sutrisno dan juga ke-13 calon-calon baptisan yang akan dibaptis pada tanggal 2 April yang akan datang ini. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi dari permohonan Ibu Heni, bagi kami bersyukur karena Ibu Ade Mondigir telah mendapatkan kekuatan untuk kembali bekerja, tapi kami terus berdoa untuk kekuatan yang dapat menjadi bagian keluarga besar Rawung Tuhan, dengan masalah-masalah kesehatan yang mereka alami saat ini, seperti yang dialami oleh saudara Jili Rawung dan keluarga lainnya juga dalam masalah-masalah kesehatan mereka. Tuhan, biarlah Engkau dapat menjamah mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang selalu bersama-sama dengan kami dalam acara ibadah kami, bagi Papi dan Mami, bagi Om Rain, Tante Evelyn, bagi Ibu Betsy, Bapak Albert, Awi, Tuhan kami berdoa untuk mereka. Juga saudara-saudara kami lainnya, hamba-Mu ingin berdoa bagi sahabat hamba-Mu, Saudari Rita Makawoel, Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian beliau, menjadi bagian juga saudara-saudari kami lainnya sudah bergabung, Saudari Esther, Tani Welonda, Tuhan, yang berulang tahun pada beberapa hari yang lalu. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai Saudari Esther, Tani Welonda, sehingga Tuhan telah menambahkan kembali 1 tahun usia baginya. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberkati beliau, Tuhan, dalam hari-hari ke depan, dalam segala sesuatu yang beliau lakukan dalam kehidupannya. Kami terus berdoa bagi permohonan-permohonan doa yang kami selalu bawakan sehubungan dengan mereka yang dalam keadaan-keadaan sakit pada saat ini atau gangguan-gangguan kesehatan, seperti Saudari Jane, Tuhan. Kami berdoa terus bagi Saudari Jane Rononuwo, kiranya kekuatan surga terus dapat menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi Ibu Siana Laloan di Jakarta, Tuhan, kiranya usaha-usaha rencana juga kedatangannya ke Amerika itu dapat. Kami sudah lihat semua, Tuhan sudah tuntun. Kami ingin rindu bertemu dengan beliau sehingga beliau juga dapat menjadi kekuatan yang pasti Tuhan sudah kirim bagi Jane. Kami berdoa untuk semua. Kami terus berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi umat-umat Tuhan, bagi Tante Omi Asa di California. Kami terus berdoa bagi Saudari Ike Lintang, bagi Om Yan dan Tante Sin, Tuhan, dengan pergumulan-pergumulan mereka sehubungan dengan kerohanian, keluarga mereka, anak-anak cucu dan mereka, cucu-cucu mereka, kiranya itu Tuhan akan terus menjadi satu hal yang Tuhan akan tidak pernah lupakan. Tuhan akan selalu mendengarkan. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Marta Lam, Tuhan, yang masih dalam keadaan duka oleh sebab adik yang Tuhan sudah izinkan beristirahat, tapi kami percaya, Tuhan, kami telah serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu, maka Engkau telah melakukan yang terbaik, dan kami percaya, Tuhan, kekuatan penghiburan dari surga akan menjadi bagian Ibu Marta dan seluruh keluarga Lam Kandowangko, Tuhan. Kiranya penyertaan surga dapat selalu menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Rencana-rencana selanjutnya dari umat-umat Tuhan ini, dan dari pembangunan gereja kami di tingkat 2 dan lain sebagainya, kiranya kami dapat terus serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sajalah yang telah mengadakan gereja yang telah kami miliki pada saat ini, untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Jika Engkau berkehendak, tidak ada yang menghalangi untuk tingkat 2 dapat dibangun dalam waktu yang secepatnya, Tuhan. Kami serahkan segala rencana itu, Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu ingin berdoa juga pada saat ini, Tuhan, bagi umat-umat Tuhan yang ingin mendoakan anak-anak mereka, anggota-anggota keluarga mereka, anak-anak kami semua, Tuhan, di mana saja mereka berada. Bersama-sama dengan Bapak Timi Purukan, kami ingin berdoa bagi Jeremy Purukan, Tuhan, yang akan mengikuti ujian masuk di Universitas Kelabat. Kami berdoa agar kesuksesan dari surga akan selalu menyertai Jeremy. Dan ini memberikan satu kesukaan bukan hanya kepada Bapak Timi, tapi kepada kami semua, Tuhan. Kami berdoa juga, mungkin ada hal-hal lain yang tidak sempat kami bawakan yang sudah disampaikan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarnya. Engkau akan juga sudah mendengar dan akan membuka jalan keluar bagi umat-umat Tuhan yang sedang menderita di Ukraina. Kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian mereka. Dan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Tombeng, Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bukan bagi Bapak Harold Tombeng, Ibu Ani, dan putra dan putri mereka, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, dalam segala kegiatan untuk pencarian kehidupan mereka. Tuhan akan terus memberkati Bapak Harold dan Ibu Ani, sehingga dengan kesehatan, kekuatan dari surga mereka dapat terus berkarya. Mereka dapat terus memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Andy dan Angel dalam pendidikan mereka dan pekerjaan juga yang mereka lakukan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Dan hamba-Mu ingin terus mendoakan keluarga besar Tombeng juga yang masih
berduka pada saat ini bersama-sama dengan Saudara Richard Tombeng yang saat ini berbakti bersama-sama di Zoom. Hamba-Mu ingin berdoa kiranya penghiburan dari surga akan terus menjadi bagian mereka atas beristirahatnya tante yang mereka kasih, Tante. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan memberikan penghiburan yang pasti bagi mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anggota Jemaat Fisdak lainnya, bagi Saudari Daisy Cici Welong Tuhan. Kami berdoa kiranya Ibu Cici akan selalu mendapatkan penyertaan surga dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkat, sehingga dengan berkat itu beliau dapat menjadi saluran berkat dan dapat memberikan hal-hal yang dapat dia bagikan bagi bukan hanya jemaat di jemaat tapi juga anggota-anggota keluarganya. Bagi Jonathan di Indonesia, Tuhan penyertaan yang sama akan menyertai Jonathan, seperti itu juga menyertai ibunya, Ibu Cici yang ada di Amerika. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan kami, tapi kami percaya Engkau sudah mendengarnya, dan nanti juga akan disambung oleh tim doa Fisdak. Tapi kami serahkan semuanya ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Oleh sebab itulah kami telah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama. Tuhan memberkati Anda semua. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.